Ustadz, dalam kitab Syarah Kasyfus Syubhat Syekh Ibnu Utsaimin disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah rasul pertama dan malaikat Israel bukan penjabut nyawa, melainkan malaikat maut. Penjelasannya, Nabi Adam bukan nabi. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat jumhur ulama, semua nabi yang 25 itu nabi dan rasul. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan nabi-nabi dan rasul. Kenapa cuma Adam, Idris, Nuh, Shalih, Ilyas, Ilasa sampai 25? Karena hanya 25 nama itulah yang ada dalam Quran. Tapi itu bukan batasan, tapi itu sebagai example. Sepakat jumhur ulama bahwa nabi-nabi dan rasul adalah yang 25 itu. Jadi kalau ada yang mengatakan Adam bukan nabi, maka dia sudah keluar dari jumhur. Dan memang mereka biasanya menyalahi jumhur, keluar daripada jumhur. Jumhur ulama, Adam, Idris, Nuh, Shalih, Ilyas, Ilasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Ayub, Musa sampai Muhammad SAW sepakat nabi dan rasul. Mereka boleh jadi menerima untuk dirinya disampaikan kepada umatnya, atau dia melanjutkan nabi yang sebelumnya. Maka Adam tidak diperselisihkan jumhur bahwa dia nabi dan rasul. Baca tulisan itu dalam buku-buku tauhid, karena tauhid itu objek kajiannya tentang 6: Allah, malaikat, nabi, hari kiamat, kiamat, takdir. Tentang nama malaikat tidak ada dalam hadis namanya Israel, tak ada. Lalu bagaimana dengan lagu bila Israel datang memanggil? Nama Israel itu bukan dari hadis Nabi. Nah, yang jadi masalah, bolehkah kita mengambil yang bukan dari hadis, mengambil dari kitab perjanjian lama? Maka jika dia tidak terkait tentang masalah Allah, masalah akidah, boleh. Contoh, Imam Ibnu Katsir yang ahli hadis dan ahli tafsir, yang punya tafsir Al-Quranil Azim tentang umur Nabi Ibrahim saat anaknya lahir. Umur Nabi Ibrahim 86 tahun ketika Ismail lahir. Itu bukan dari hadis. Dari mana dia ambil? Dari kitab perjanjian lama, dari riwayat-riwayat. Ini riwayat Israiliyat namanya. Israiliyat tidak boleh diambil kalau terkait dengan akidah. Tapi kalau terkait dengan kisah, terkait dengan historis, tak jadi masalah. Karena masalah Israiliyat terbagi 3. Yang pertama, yang terkait masalah akidah, Nabi menyobek, disobek Nabi Taurat yang dibawa oleh Umar. Umar bawa Taurat, kata Umar dan Nabi, Umar sini, itu apa? Taurat ya Rasulullah. Nabi sobek. Kenapa Nabi marah? Karena terpengaruh masalah tauhid, Nabi tak suka. Tapi ada yang sifatnya masalah sejarah. Kalau masalah sejarah, maka boleh diambil selama tidak merusak akidah. Termasuklah masalah Israel ini. Maka dari dulu ulama banyak menulis. Lihatlah di kitab-kitab tafsir, ulama-ulama fiqh terpercaya pun menyebut dengan Israel. Nah, jadi bagi yang tidak mau, persimpangannya adalah kami tidak mau pakai riwayat Israiliyat. Harga mati. Yang satu mengatakan Israiliyat pun boleh dipakai kalau hanya dalam kasus masalah historis sejarah. Ketika bulan Ramadan, kenapa masih ada orang yang berbuat mungkar? Padahal setan kan dibelenggu. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Saya orangnya suka penasaran. Ini hadis setan dibelenggu. Kenapa rumah makan setan tetap buka? Yang Ustaz masuk rumah makan setan, kakinya kelihatan, wajahnya enggak. Rumah makan hantu. Ghost restoran. Kenapa setan tetap ada? Maka setelah saya baca, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kata dia, di situ maknanya, setan bukan terikat, tapi melihat iman kita seolah-olah setan terikat. Contoh, saya mau ceramah. Pas saya datang ke masjid, rupanya saya terlambat, sudah ada ustadz pengganti. Lalu saya duduk di situ. Selesai tausiah, apa kata ustadz pengganti? Waktu ustadz duduk tadi, mulutku rasanya terkunci. Apakah mulut dia terkunci atau enggak? Enggak terkunci. Lalu kenapa dia katakan terkunci? Karena ustadz ada duduk di situ, aku grogi, seolah-olah, sekonyong-konyong, seakan-akan mulutku terkunci. Begitu juga dengan ini. Apa kata iblis? Kata setan, karena kekuatan imanmu mas bro, maka aku merasa terkunci, terikat. Dia sudah bolak-balik ngajak, ayo makan, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tidak. Saat puasa sunat nih, puasa sunat. Bro, ayo minum yuk. Katakan tidak. Say no to drink. Makan yuk. Enggak.
Aku yang bayar. Oke. Di saat engkau kuat, maka seolah-olah setan terbelenggu dan terkunci. Begitu kata Imam Nawawi, penjelasan tentang setan terbelenggu. Jadi nanti kalau ada yang nanya, katanya setan terbelenggu Pak Ustaz, kok orang masih tetap banyak sweet-sweet, orang tetap banyak buat dosa. Engkau akan membelenggu setan dengan kekuatan imanmu. Hukum baca doa iftitah dalam sholat sunat rawatib apa? Sunnah. Allahu Akbar kabira, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, wajjahtu wajhi alladzi fatara samawati. Buka buku saya 77 tanya jawab salat, download gratis di internet. Iftitah 1, iftitah 2, iftitah 3, iftitah 4, iftitah 5. Iftitah hukumnya sunat, baik pada salat fardu maupun salat sunat. Tapi kawan saya cepat betul salatnya Pak Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia enggak baca iftitah. Dia cuma baca Fatihah saja. Jadi iftitah saja, Fatihah saja sah. Baca Fatihah saja sah. Cuman ibarat makan ya nasi sama kecap doang. Tentu kita maunya full, ada sayurnya, ada dessertnya, ada cuci mulutnya, ada cuci kakinya, ada semuanya lengkap. Maka dia ada iftitahnya, ada ayatnya panjang, tasbihnya lengkap, tumakninahnya mantap.